Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Serliana dengan NIM 202200800105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen resiko untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen resiko keuangan pada sesi 2. Nah, baik teman-teman, manajemen resiko ini merupakan sebuah panduan komprehensif untuk membangun pondasi organisasi yang tangguh di era ketidakpastian global. Nah, lalu apa sih manajemen resiko itu? Nah, di sini ada definisi dan konsep dasarnya. Nah, manajemen resiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan resiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan suatu organisasi. Nah, ini itu bukan sekedar memberi asuransi, melainkan strategi holistik yang mencakup seluruh aspek operasional bisnis. Nah, untuk tujuan utamanya, yang pertama itu ada melindungi aset organisasi dari kerugian, lalu memastikan kelangsungan bisnis jangka panjang, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategi. Untuk yang selanjutnya di sini ada 7 jenis risiko yang harus dikelola. Yang pertama itu ada risiko likuiditas. Nah, apa sih risiko likuiditas ini? Nah, di sini itu risiko ini menjaga keseimbangan dana jangka pendek dan panjang untuk operasional lancar. Lalu adanya risiko suku bunga. Dampak perubahan suku bunga terhadap struktur pendapatan dan biaya. Lalu risiko pasar. Risiko pasar ini merupakan fluktuasi harga komoditas, saham, dan mata uang global. Lalu risiko kredit. Risiko kredit ini merupakan kegagalan peminjaman atau mitra bisnis memenuhi kewajiban finansial. Untuk yang selanjutnya ada risiko operasional. Di sini itu merupakan kegagalan proses internal, sistem teknologi, dan faktor manusia. Lalu ada risiko ESG, dampak lingkungan yang di dalamnya itu adanya dampak lingkungan sosial dan tata kelola terhadap keberlanjutan bisnis. Lalu untuk yang terakhir adanya risiko reputasi. Nah, reputasi ini yaitu kehilangan kepercayaan publik akibat pelayanan buruk atau skandal. Lalu di sini ada proses resiko. Langkah demi langkahnya, yang pertama itu ada identifikasi risiko. Nah, di sini kita akan mengenali dan mendokumentasi potensi ancaman di semua area organisasi melalui audit menyeluruh. Lalu penilaian resiko. Di sini kita akan mengukur probabilitas kejadian dan tingkat dampak resiko menggunakan metodologi terstandar. Lalu yang ketiga ada analisis risiko. Nah, di sini kita dapat memahami hubungan kausal antara resiko dan konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk poin keempat ini ada pengendalian resiko. Di sini kita dapat menentukan strategi mitigasi optimal dan implementasi tindakan pencegahan proaktif. Lalu untuk yang selanjutnya itu adanya pemantauan dan review. Nah, di sini itu kita akan mengevaluasi terhadap efektivitas suatu sistem resiko dan penyesuaian strategi. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada pentingnya komunikasi dan pelaporan resiko. Nah, di sini ada penyesuaian audiens. Di sini kita akan menyajikan informasi risiko yang relevan dan mudah dipahami untuk berbagai tingkat, semisalkan manajemen eksekutif, pemangku kepentingan, dan tim operasional. Nah, untuk yang selanjutnya ada visualisasi data. Di sini kita akan menggunakan grafik interaktif, matrik risiko berwarna, dan dashboard yang real time untuk mempermudah interpretasi informasi yang kompleks. Nah, untuk yang selanjutnya ada pelaporan berkala. Sistem pelaporan ini terjadwal meningkatkan transparansi organisasi untuk mengambil suatu keputusan. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada manajemen resiko. Manajemen resiko ini merupakan sebuah pilar keberhasilan organisasi yang terdapat kebutuhan bukan pilihan. Nah, mengelola risiko adalah fondasi vital untuk bertahan dan berkembang di era disrupsi global. Nah, proses yang kedua itu ada proses terstruktur di mana metodologi dan sistematis dan komunikasi efektif menjadi kunci sukses implementasi manajemen resiko. Lalu untuk yang terakhir ada tindakan proaktif. Mari memulai menerapkan manajemen resiko secara konsisten demi masa depan yang stabil.